Hai movie lovers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Senang sekali Mimin bisa hadir kembali dan siap temani movie lovers dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Dan kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang wanita tunanetra bernama Junghwa yang jatuh cinta kepada mantan petarung bernama Chulmin. Awal pertemuan mereka yang tidak sengaja dan terus berulang itu membuat mereka mulai terikat, dan pada akhirnya mengetahui bahwa mereka berdua ini terhubung oleh kejadian yang sama di masa lalu. Wah, kira-kira gimana nih kisah selengkapnya? Biar nggak penasaran, tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Chulmin, seorang pria berkulit gelap. Pagi itu ia bekerja di depot air minum. Satu persatu Chulmin mengantarkan ke perusahaan yang memesannya. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya itu dan mendapatkan upah, Chulmin terlihat berlari menuju ke suatu tempat di mana ada seorang kakek yang sedari tadi sudah menunggunya. Rupanya Chulmin ini mengambil pekerjaan malam paruh waktu dari kakek tersebut yang meminta Chulmin menggantikan dirinya malam itu juga sebagai petugas penjaga portal parkir, karena kakek tersebut akan pensiun dan pulang kampung. 정산만 빵꾸 내지 말고. 예, 그래. 건강하시고요. Chulmin terlihat mulai berjaga di pos sambil menonton tinju. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seorang wanita tunanetra yang masuk ke dalam pos dan memberi sepotong roti dan buah kepada Chulmin. Chulmin pun lantas bertanya siapa wanita tersebut. Junghwa pun terkejut. Ia mengatakan jika sebelumnya sering datang ke pos parkiran dan menonton drama dengan si kakek. Setelah Junghwa mengetahui kakek pensiun, ia langsung meminta maaf, lalu pergi sembari mengambil makanan lagi yang telah ia berikan. Chulmin yang melihat Junghwa masih berdiri di dekat pos sembari memainkan tongkatnya, ia merasa iba. Chulmin menghampiri Junghwa dan mengajaknya ke pos untuk menonton drama. Sembari menunggu hujan reda, Junghwa terlihat sangat antusias mendengar percakapan di dalam drama tersebut. Hingga akhirnya drama pun selesai dan hujan pun reda. Ia pun berpamitan kepada Chulmin. Sebelum ia pergi, Junghwa memberikan makanan lagi kepada Chulmin dan memberitahunya agar jangan lupa untuk menyiram bunga yang berada di pos itu. 한 번씩 꼭 물 주셔야 돼요. 죽이면 안 돼요. Keesokan harinya, Junghwa terlihat sedang berada di tempat kerjanya. Rupanya, ia sedang dimarahi oleh seseorang lewat telepon. Dan tidak lama dari itu, atasannya datang menenangkannya sambil memegang pundak Junghwa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa nih movie lovers. Sedang di lain tempat, Chulmin mengunjungi ke pusat pelatihan tinju. Dia datang untuk meminta maaf kepada direktur atas kejadian masa lalu. Akan tetapi Pak Direktur hanya diam. Ia tidak menerima permintaan maafnya Chulmin, lantas pergi meninggalkannya. Kemudian pelatih membawa Chulmin ke tempat anak didiknya berada. Ia membanggakan Chulmin di hadapan mereka semua dengan mengatakan bahwa Chulmin adalah petarung MMA yang pernah berhasil menjuarai turnamen nasional di tahun 1999. Dan ternyata salah satu lawan di final yang berhasil dikalahkannya dulu berada di sana,
yang bernama Taisik. Ia menantang Chulmin untuk melakukan pemanasan, akan tetapi Chulmin menolak. Dan rupanya hal tersebut membuat direktur semakin marah, lantas mengusir Chulmin dari sana. Malamnya, ketika Chulmin berjaga di pos, Jonghwa datang kembali ke sana dan menonton drama lagi. Malam itu, Jonghwa meminta Chulmin untuk membuka jendela pos karena hidungnya sangat sensitif. Dan ia menanyakan apakah Chulmin baru saja berolahraga. Mendengar perkataan itu, Chulmin langsung memakai sepatunya kembali. Setelah beberapa saat menonton drama, Chulmin sempat merasa kesal karena Jonghwa menanyakan penampilan pemeran perempuan di dalam drama tersebut. Jonghwa mengatakan ia tidak bisa melihat, karena itulah ia bertanya. Singkat cerita, Chulmin pergi mengambil kotak makan milik Jonghwa dan mengembalikannya. Disitulah Jonghwa memberitahukan namanya kepada Chulmin. Setelah itu, Jonghwa pun pulang. Dan sesampainya di apartemen, Jonghwa dibuat bingung karena lantainya tiba-tiba dibanjiri air nih movie lovers. Wah, kasihan ya. Keesokan harinya, Chulmin sedang membersihkan setiap detail di pos jaga. Ia menyiram bunga, bahkan mengganti sepatu. Berbeda dari hari sebelumnya, kali ini Chulmin tampak antusias menunggu kedatangan Jonghwa. Ia memejamkan mata ketika ketukan tongkat Jonghwa terdengar. Dan seperti biasa, mereka berdua menghabiskan malam dengan menonton drama bersama. Lalu ketika Jonghwa hendak pulang, ia dikejutkan dengan klakson mobil yang lewat, membuat Jonghwa jatuh dan kakinya terkilir. Chulmin pun langsung membawa Jonghwa ke dokter dan mengantarnya pulang. Ketika mereka sampai di apartemen, Jonghwa yang teringat apartemennya tiba-tiba digenangi air, meminta tolong kepada Chulmin untuk mengeceknya. Singkat cerita, sebagai tanda terima kasih kepada Chulmin, Jonghwa memberikan tiket konser untuknya. Akan tetapi Chulmin menolaknya dengan alasan tidak ada teman untuk pergi menonton bersama. Mendengar hal tersebut, Jonghwa pun menawarkan diri untuk menemaninya. Dan tiket itu pun diterima oleh Chulmin dengan senang hati. Hari itu pun tiba. Jonghwa terlihat sedang bersolek di movie lovers. Dia begitu cantik dengan gaya rambutnya yang baru. Sementara Chulmin sudah menunggunya di depan pintu. Dan mereka pun pergi. Ketika konsernya dimulai, seperti biasa Jonghwa menanyakan bagaimana wajah si penyanyi. Dan kali ini Chulmin tidak merasa keberatan untuk menjelaskannya. Setelah selesai nonton konser, Jonghwa mengajak Chulmin makan bersama di tempat langganannya dulu bersama sang mantan di movie lovers. Di situ Jonghwa banyak bercerita tentang kehidupannya. Setelah itu, Jonghwa bertanya balik bagaimana kehidupan Chulmin. Namun Chulmin enggan mengatakannya. Ia justru bertanya, mengapa Jonghwa sangat tertarik tentang masa lalu orang lain. Mendengar hal tersebut, Jonghwa langsung terdiam, tidak bertanya lagi, dan memutuskan untuk pulang lebih cepat. Meski begitu, Chulmin tetap mengantarnya pulang nih movie lovers. Tapi setibanya di apartemen, tiba-tiba Chulmin menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang petinju dan masa mudanya yang sangat kacau. Hal tersebutlah yang membuat Chulmin malu untuk menceritakannya kepada siapapun. Di keesokan paginya, Jonghwa terlihat kelelahan di tempat kerjanya. Tidak lama dari itu, ia dipanggil atasannya, yang rupanya Jonghwa mendapatkan hadiah karena minggu lalu adalah ulang tahunnya. Kemudian atasannya itu mengajak Jonghwa untuk makan malam, sembari merangkul gitu di movie lovers. Tentu saja hal tersebut membuatnya tidak nyaman dan langsung memilih untuk pergi dari sana. Sementara itu, ada Chulmin yang merasa heran
karena Chonghwa hanya lewat dan langsung pulang tanpa mampir ke posnya. Singkat cerita, Chulmin datang menemui direktur dan pelatih yang memintanya untuk kembali menjadi petarung MMA. Namun Chulmin tidak memberi jawaban apapun. Karena merasa tidak ada lagi yang dibicarakan, Pak Direktur pun langsung berniat untuk pergi. Tapi tiba-tiba Chulmin meminta maaf dan mengatakan alasannya dulu yang hilang tanpa kabar. Yang rupa-rupanya setelah Chulmin pensiun dari petinju, ia bekerja sebagai penagih hutang yang membuatnya dipenjara 4 tahun 3 bulan karena mengelus targetnya hingga tak sadarkan diri. Setelah menceritakan hal itu, Chulmin pergi ke tempat di mana korbannya dulu itu dirawat. Di situ terlihat seorang laki-laki yang menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Suster yang merawat memberi kerajinan bando untuk diberikan kepada seseorang yang Chulmin kenal ucapnya. Di lain tempat ada Chonghwa yang terlihat baru pulang ke apartemen, yang tanpa disangka ada atasan Chonghwa yang sudah menunggunya. Ia langsung memaksa masuk ke apartemen Chonghwa, dan untungnya Chulmin datang menolongnya. Chulmin memberi pelajaran kepada atasannya Chonghwa. Ia dielus-elus sampai bonyok. Chonghwa berusaha menghentikan Chulmin karena ia takut dipecat dari tempat kerja. Chulmin menenangkan Chonghwa dengan mengatakan ia akan membantunya jika Chonghwa benar-benar dipecat dari pekerjaannya. Namun Chonghwa mengatakan bahwa ia tidak perlu dikasihani dan meminta Chulmin untuk segera pergi dari apartemennya. Tapi sebelum pergi, Chulmin meletakkan bando yang ia bawa di atas meja. Setelah kejadian itu, rupanya Chonghwa tidak pernah datang lagi ke pos Chulmin di Movie Lovers. Tapi meski begitu, Chulmin terus menjaga Chonghwa dari kejauhan. Singkat cerita, di suatu malam Chonghwa tiba-tiba datang dan meminta kepada Chulmin untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Karena hari itu Chonghwa sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Chulmin pun bersedia karena ia berjanji akan bertanggung jawab jika Chonghwa kehilangan pekerjaannya. Lalu keesokan harinya, Chulmin membelikan seekor anak anjing sebagai penuntun Chonghwa yang ia beri nama Dingga. Hari itu mereka pergi ke suatu danau. Rupanya itu dekat panti asuhan yang dulu membesarkan Chulmin di Movie Lovers. Kemudian di situ Chonghwa mengambil 2 buah batu sebagai penanda mereka masing-masing supaya mereka selalu mengingat satu sama lain. Dan dari situlah hubungan mereka berdua ini semakin dekat. Singkat cerita, Chulmin memutuskan untuk kembali sebagai petinju di Movie Lovers. Kini hari-harinya semakin sibuk dari sebelumnya, yaitu untuk berlatih dan bekerja. Meski begitu, Chulmin menyempatkan waktu bersama Chonghwa. Bahkan Chonghwa sendiri juga selalu menunggu Chulmin pulang dan selalu memicat Chulmin juga ketika ia pulang. Kemudian di lain hari, Chonghwa mengajak Chulmin ke rumah duka. Di tempat itu Chonghwa mengenalkan Chulmin kepada mendiang orang tuanya. Disitulah Chonghwa menceritakan bagaimana ia bisa kehilangan orang tua dan penglihatannya. Ia bercerita, hari itu Chonghwa sedang berlibur bersama dengan orang tuanya. Ketika ia sedang menyetir, pandangannya teralihkan kepada seseorang yang terbakar dan terjatuh dari apartemen. Lalu tiba-tiba sebuah truk menghantam mobil mereka yang membuat kedua orang tuanya tidak selamat di tempat dan Chonghwa sendiri kehilangan penglihatannya. Mendengar hal tersebut, Chulmin langsung teringat kejadian dulu, di mana Chulmin mendaratkan kepalan tangan kepada pria yang berhutang kepada bosnya. Tanpa disangka, pria itu membakar diri lalu melompat dari apartemen. Chulmin sempat akan menyelamatkan pria itu,
Namun api yang membakar pria itu membuat pegangan tangannya terlepas. Di situ, Chulmin juga sempat melihat kecelakaan yang ternyata itulah kecelakaan yang dialami oleh Jonghwa. Chulmin pun sangat merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan. Malamnya ketika ia pulang ke rumah, Chulmin melihat rumah yang berantakan dan Jonghwa pun tidak ada. Singkat cerita, Chulmin pun pergi ke rumah sakit di mana Jonghwa berada. Ia datang setelah pergelangan tangan Jonghwa diobati. Lalu ketika di rumah sakit, diam-diam Chulmin datang ke dokter dan menanyakan bagaimana keadaan mata Jonghwa. Dokter pun menjelaskan bahwa Jonghwa mengalami kerusakan pada kornea matanya. Jika dibiarkan seperti itu, maka penglihatannya akan hilang selamanya. Mendengar hal tersebut, Chulmin memberanikan diri mendatangi Tae-sik untuk meminjam uang di Movilovers. Rupanya, Tae-sik mau meminjamkan uang namun dengan satu syarat. Keesokan harinya, Chulmin datang menemui Jonghwa. Ia membujuk Jonghwa untuk mau melakukan operasi kornea mata. Chulmin bahkan berbohong dengan mengatakan ia punya tabungan dan bisa untuk biaya operasi Jonghwa. Setelah Chulmin berhasil membuat Jonghwa yakin, ia kemudian pergi ke bos mafia di Movilovers. Sebelumnya, bos mafia sudah memperingatkan Chulmin bahwa apa yang ia lakukan sangatlah berbahaya. Pria itu memberi uang dan ponsel di muka kepada Chulmin. Rupa-rupanya Chulmin disuruh untuk bertarung secara ilegal di Taiwan dan tidak boleh ketahuan oleh pemerintah di sana karena jika terjadi akan sangat merepotkan. Chulmin pun pulang dan membakar semua barang miliknya yang berada di rumah Jonghwa. Ia khawatir jika sesuatu akan terjadi kepada Jonghwa jika dia tidak kembali. Malam itu, Chulmin menitipkan rekening kepada pelatih. Setelah itu, ia mengantar Jonghwa untuk melakukan operasi. Di situ, Jonghwa meminta kepada Chulmin untuk menunggunya karena ia ingin melihat Chulmin untuk pertama kalinya setelah operasi. Tanpa sepengetahuan Jonghwa, Chulmin berangkat ke Taiwan dengan identitas palsu yang telah disediakan. Chulmin akhirnya tiba di suatu tempat di mana para orang kaya mempertaruhkan seluruh uangnya. Di situ, Chulmin diharuskan bertarung dengan juara bertahan hingga ia menang atau mati. Dengan susah payah, akhirnya Chulmin memenangkan pertarungan itu. Sementara di lain tempat, Jonghwa menangis terharu setelah mendapatkan kembali penglihatannya. Sesuai kesepakatan yang mereka setujui, Chulmin akhirnya mendapatkan uang 30 juta won. Tapi rupanya, di situ Chulmin juga diminta untuk membawa permata kembali ke Korea dengan imbalan 20 juta won. Setibanya di Korea, Chulmin menelpon rumah sakit di mana Jonghwa dioperasi. Setelah mendengar kabar baik dari sana, ia mendapat telepon dari bosnya yang menyuruh ia membawa permata. Tapi tiba-tiba ada mobil kencang yang menabrak ke arahnya hingga tidak sadarkan diri. Dua orang turun dari mobil dan menisik Chulmin. Ternyata Tae-sik yang merencanakan mengambil permata dan membahanah Chulmin untuk menghilangkan jejak. Setelah Jonghwa sudah cukup pulih, dokter membolehkannya untuk pulang. Ia langsung mencari keberadaan Chulmin sampai membuat laporan ke kantor polisi. Namun polisi tidak bisa menerima laporan Jonghwa karena ia tidak ada hubungan keluarga dengan Chulmin. Suatu hari, Jonghwa dipaksa pindah dari apartemennya. Di sana ia menemukan bando yang sengaja Chulmin tinggalkan. Berbekal bando itu, ia berhasil menemukan tempat yang sering Chulmin kunjungi. Pria yang diselamatkan Chulmin pun bercerita kejadian yang sebenarnya kepada Jonghwa.
Jonghwa pun terkejut mendengar penjelasan pria itu. Walaupun begitu, ia tidak membenci Chulmin. Ia bahkan semakin ingin melihat sosok Chulmin. Jonghwa memutuskan tinggal di tempat itu untuk belajar kerajinan dari tanah liat. Rupanya, ia mencoba membuat patung Chulmin dari ingatan sentuhannya. 2 tahun pun berlalu. Kini Jonghwa memiliki toko kerajinannya sendiri. Saat ia membuat pesanannya orang, seseorang yang Jonghwa panggil dokter menelponnya, meminta Jonghwa datang ke tempatnya. Seminggu kemudian, Jonghwa datang ke rumah sakit si dokter. Rupanya, selain sebagai pengrajin, Jonghwa juga menjadi tukang urut para pasien di sana. Saat Jonghwa mengurut salah satu pasien, Chulmin yang ternyata berada di ranjang sebelah memalingkan wajah setelah mendengar suara Jonghwa. Chulmin juga tidak berbicara apapun kepada Jonghwa. Kemudian ketika Jonghwa gantian mengurut Chulmin, ia merasakan seperti otot-otot yang sama seperti orang yang dia kenal. Ia kecewa setelah melihat papan nama yang tertera, bukanlah Chulmin, melainkan nama yang ia gunakan saat pergi ke Italia. Tanpa Jonghwa sadari, Chulmin menahan air mata dan menggenggam batu penanda yang Jonghwa berikan dulu. Seminggu kemudian, Chulmin menemukan toko Jonghwa. Kebetulan hari itu Jonghwa sedang tidak ada di sana, jadi dia mampir gitu di Movie Lovers dan berpura-pura membeli bunga di toko itu. Kemudian, saat Chulmin akan pergi, tanpa disangka, Dingga si anjing penuntun yang ia berikan kepada Jonghwa berlari mendekatinya dan terus menggonggong. Jonghwa pun meminta maaf atas perilaku anjingnya. Kemudian saat Jonghwa pergi ke tokonya untuk mengambil dompetnya yang tertinggal, dia bertanya kemana kura-kura yang Chulmin berikan dulu. Selain itu, rupanya Dingga juga masih terus menggonggong gitu di Movie Lovers. Jonghwa pun terus bertanya siapa yang baru saja datang ke tokonya. Tidak lama kemudian Jonghwa pun tersadar bahwa pria yang datang ke tokonya adalah Chulmin. Sembari menangis, Jonghwa pun langsung keluar dan berlari untuk mencari Chulmin. Namun Chulmin sudah pergi. Untuk sejenak, Jonghwa mengingat-ingat kembali satu-satunya tempat yang dulu sering Chulmin datangi. Dia pun akhirnya pergi ke tepi danau. Dan Jonghwa pun benar menemukan Chulmin sedang berada di sana. Sembari memeluk Chulmin, Jonghwa meminta maaf karena tidak bisa mengenalinya. Chulmin pun membalas pelukan Jonghwa, sembari mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jonghwa. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan itu artinya Mimin harus pamit nih. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.